Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Janah Triarini selaku MC dan pemateri dalam pembahasan analisis protein. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Dian Ramadhania, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Nina Karlina, yang keempat Navaroni Saputri, yang kelima Suci Robiatul Adawiyah, dan yang terakhir Bima Anissa Putra. Kunci pokok yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini yang pertama adalah pengertian protein, kedua tujuan analisis protein, yang ketiga analisa kualitatif, yang keempat analisa kuantitatif, dan yang terakhir kesimpulan. Materi pertama akan dibahas oleh Nina. Pengertian protein. Protein adalah zat makanan penting bagi tubuh dan juga sumber asam amino yang mengandung unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat. Fungsi protein sendiri sebagai bahan bakar, zat pembangun, dan pengatur pada tubuh. Struktur protein terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu struktur primer, sekunder, dan kuartener. Tujuan analisis protein. Penerapan kadar analisis protein secara kualitatif maupun kuantitatif itu bertujuan untuk mengetahui kandungan protein total, kandungan protein tertentu dan campuran, kandungan protein isolasi protein maupun pemurnian protein, kandungan non-protein nitrogen, komposisi asam amino, serta kandungan nutritif dari protein. Analisa kualitatif reaksi xanthoprotein. Larutan asam nitrat pekat ditambahkan dengan hati-hati ke larutan protein. Setelah dicampur, terjadi endapan putih dan dapat berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Reaksi yang terjadi ialah titrasi pada inti benzen dengan inti benzen yang terdapat pada molekul protein. Jadi reaksi ini positif untuk protein yang mengandung tirosin, fenilatinin, dan triptofan. Selanjutnya akan dibaca oleh Nova. 2. Reaksi Hopkins-Cole. Triptofan dapat berkondensasi dengan beberapa aldehid atas bantuan asam kuat dan membentuk senyawa berwarna. Larutan protein yang mengandung triptofan dapat direaksikan dengan reaksi Hopkins-Cole mengandung asam glioksilat. Reaksi ini dibuat dari asam oksalat dengan serbuk magnesium dalam air. Di bawah ini adalah reaksinya. Setelah dicampur dengan reaksi Hopkins-Cole, asam sulfat dituangkan perlahan-lahan sehingga membentuk lapisan di bawah larutan protein. Beberapa saat kemudian akan terjadi cincin ungu pada batas antara kedua lapisan tersebut. Pada dasarnya, reaksi Hopkins-Cole memberikan hasil positif khas untuk gugus indol dalam protein. Tiga, reaksi Milon. Reaksi Milon adalah larutan merkuro dan merkuri nitrat dalam asam nitrat. Reaksi Milon ditambah pada larutan protein menghasilkan endapan putih yang berubah menjadi merah oleh pemanasan. Pada dasarnya, reaksi ini positif untuk fenol-fenol dan tirosin, karena terbentuknya senyawa merkuri dengan gugus hidroksifenil yang berwarna. Selanjutnya akan dibaca oleh Dian.
4. Reaksi nitroprusida. Natrium nitroprusida dalam larutan amoniak akan menghasilkan warna merah dengan protein yang mempunyai gugus SH bebas. Jadi protein yang mengandung sistein dan gugus SS pada sistein apabila direduksi dahulu dapat memberikan hasil positif. 5. Reaksi Sakaguchi. Reaksi yang digunakan ialah naftol dan natrium hipobromid. Pada dasarnya, reaksi ini memberi hasil positif apabila ada gugus guanidin yang menghasilkan warna merah. Uji ninhidrin. Larutan ninhidrin untuk mendeteksi semua jenis asam amino dan merupakan oksidator yang kuat yang menyebabkan dekarboksilasi oksidatif asam amino. Uji ninhidrin ini didasarkan pada reaksi yang terjadi antara asam amino dengan ninhidrin. Prinsip uji ini adalah 1. Asam amino akan bereaksi dengan ninhidrin membentuk aldehida dengan satu atom J yang lebih rendah dan melepaskan molekul NH3 dan CO2. Asam amino yang bereaksi dengan ninhidrin akan membentuk warna ungu atau biru. Warna tersebut disebabkan karena molekul ninhidrin dan hidratin yang bereaksi dengan NH3 setelah asam amino tersebut dioksidasi. Prolin dan hidroksiprolin jika diuji akan menimbulkan warna kuning atau disebut negatif. Yang selanjutnya adalah analisa kuantitatif. Yang pertama menggunakan metode Kecil-Dal. Metode ini dikembangkan oleh Kecil-Dal. Penentuan dengan menentukan jumlah nitrogen yang dikandung oleh suatu bahan. Jadi, hasil kadar dari analisis kadar protein disebut sebagai kadar protein kasar atau crude protein. Hasil penelitian dan pengamatan dalam protein alamiah mengandung unsur N rata-rata 16%. Apabila jumlah unsur N dalam bahan telah diketahui atau dengan berbagai cara, maka jumlah protein dapat diperhitungkan dengan jumlah N dikali 100/16 atau jumlah N dikali 6,25. 6,25 itu berasal dari 100/16 yang juga disebut sebagai faktor konversi. Tahapan Kecil-Dal itu ada 3, yaitu tahapan destruksi, tahap destilasi, dan yang terakhir tahap titrasi. Tahap destruksi adalah tahap untuk mendestruksi sampel sehingga sampel yang memiliki struktur yang kompleks akan menjadi struktur yang lebih sederhana. Jadi, caranya sampel dipanaskan dalam H2SO4 atau asam sulfat pekat, sehingga sampel mengalami destruksi menjadi unsur C, H, O, N, dan S. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap destilasi. Tahap destilasi merupakan tahap dengan cara mendidihkan sampel menggunakan air dan larutan alkali, lalu uap yang terbentuk didinginkan dalam kondensor, kemudian ditampung sebagai distilat. Jadi distilat ini merupakan hasil dari tahap destilasi. Tujuan untuk tahap destilasi itu sendiri yaitu untuk mengubah amonium sulfat menjadi gas amonia. Gas amonia ditangkap oleh asam menjadi larutan amonium, sehingga larutan amonium itu digunakan untuk analisa kadar nitrogennya. Yang terakhir adalah tahap titrasi. Tahap titrasi ini menggunakan larutan asam atau bisa dengan cara kolorimetri dengan metode spektrofotometer. Mohon maaf, host tolong ACC Dian.
Yang selanjutnya akan dibaca oleh Suci. Yang selanjutnya akan dibaca oleh Suci. 2. Metode Lowry, protein dengan asam fosfotungstat, fosfomolibdat pada suasana alkalis akan memberikan warna biru yang intensitasnya bergantung pada konsentrasi protein yang diterap. Konsentrasi protein diukur berdasarkan optical density atau OD. Panjang gelombangnya adalah 600 nm. Larutan Lowry ada dua macam, yaitu larutan A yang disebut fosfotungstat fosfomolibdat dan larutan Lowry atau Na karbonat 2% dalam NaOH 0,1 N dan NaK tartrat 2%. Cara penentuannya adalah 1 mili larutan protein tambah 5 mili laurit B, 2 dikocok dan dibiarkan selama 10 menit. 3. Kemudian ditambah 0,5 mili laurit A dikocok dan dibiarkan 20 menit. 4. Amati OD-nya pada panjang gelombang 600 nm. Keunggulan metode Lowry adalah 1. Sangat sensitif, 50-100 kali lebih sensitif dibanding biuret. 2. Tidak terpengaruh adanya kekeruan sampel. 3. Sangat spesifik. 4. Sederhana dan cepat, kurang lebih 1-1,5 jam. Kelemahan metode Lowry adalah 1. Variasi warna yang lebih beragam dibanding biuret pada protein yang berbeda. 2. Intensitas warna tidak selalu sebanding dengan kadar protein. 3. Reaksi dapat dipengaruhi oleh sukrosa lemak, monosakarida, pulver fosfat, amonium sulfat, komponen sulfihidril. 3. Metode biuret. Prinsip metode ini adalah larutan protein dibuat alkalis dengan NaOH, kemudian tambahkan larutan CuSO4 encer untuk menunjukkan adanya senyawa-senyawa yang mengandung gugus amida asam yang berada bersama gugus amida asam yang lain atau gugus lain. Uji biuret tidak hanya untuk protein, tetapi zat lain seperti biuret atau malonamida. Positif ditandai dengan warna merah violet atau biru violet. Keunggulan metode biuret adalah 1. Lebih murah jika dibanding jedal. 2. Sangat spesifik terhadap protein karena bereaksi dengan ikatan peptida. 3. Tidak mendeteksi N dari komponen non-protein. Dan kelemahan metode biuret adalah 1. Absorbansi dapat dipengaruhi oleh adanya pigmen. 2. Tingginya konsentrasi garam. Amonium dapat mempengaruhi reaksi. 3. Warna yang terbentuk berbeda pada protein yang berbeda. Contohnya gelatin memberi warna pinkish purple. Selanjutnya akan dibaca oleh Dian. Yang keempat, metode spektrofotometri UV. Reagen yang digunakan pada metode ini yaitu reagen Bradford. Kebanyakan protein mengabsorpsi sinar ultraviolet maksimum pada 280 nm, utamanya karena ada asam amino tirosin, tipotopan, dan vanilalanin. Pengukuran protein metode ini cepat, mudah, dan tidak merusak bahan. Untuk keperluan perhitungan juga diperlukan kurva standar yang melukiskan hubungan antara konsentrasi protein dengan OD.
Yang kelima, metode turbidimetri atau kekeruhan. Kekeruhan terbentuk dalam larutan yang mengandung protein setelah ditambahkan pengendap protein atau trichloroacetic acid atau THA, kalium ferricyanida atau K4FE9CN6 atau asam sulfosalisilat. Tingkat kekeruhan diukur dengan alat turbidimetri. Tabel atau kurva juga harus dibuat terlebih dahulu untuk menunjukkan hubungan antara kekeruhan dengan kadar protein atau dapat ditentukan dengan cara Kijeldal. Cara ini hanya dapat dipakai bahan protein yang berupa larutan dan hasilnya biasanya kurang 4. Selanjutnya akan dibaca oleh Bima. Metode titrasi formol. Larutan dinetralkan dengan basa dan NaOH ditambahkan formalin akan membentuk dimentilol. Dengan terbentuknya dimentilol ini berarti gugus aminonya sudah terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi antara asam gugus karbonsi dengan basa NaOH sehingga akhir titrasi dapat diakhiri dengan tepat. Indikator yang digunakan adalah BB. TAT terjadi perubahan warna menjadi merah muda yang tidak hilang. Metode Berford. Prinsip perubahan warna yang terjadi pada kromansino brilliant blue yang membentuk kompleks dengan protein dengan warna kemerahan berarti menjadi kebiruan blue yang kemudian dibaca pada panjang gelombang 465 sampai 596. Intensitas warna yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi protein pada produk pangan. Biasanya digunakan untuk mengukur konsentrasi dalam jumlah kecil dari proses purifikasi enzim. Keunggulan dan kelemahan dari metode Barford. Keunggulan, 1. Sangat cepat, reaksi dapat terjadi dalam 2 menit. 2. Reproducible. 3. Sensitif. 4. Tidak dipengaruhi oleh amonium sulfat, polfenol, dan karbohidrat. 5. Mengukur protein dengan peptida dengan ukuran 4000 Da. Kelemahan, 1. Mudah terganggu oleh ionik dan non-ionik deterjen, SDS atau sodium thioethylene sulfat. 2. Harus menggunakan sulfat gelas karena reagen dapat bereaksi dengan kuat non gelas. 3. Variasi warna yang terbentuk lebar. Untuk kesimpulan yang dapat kita ambil, protein merupakan suatu zat makanan yang penting bagi tubuh. Karena zat ini di samping berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Analisa protein dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Secara kualitatif terdiri dari reaksi xanthoprotein, reaksi Hopkins-Cole, reaksi Milon, reaksi nitroprusid, dan reaksi Sakaguchi. Untuk reaksi kuantitatif terdiri dari metode Kijeldal, metode titrasi formol, metode Lowry,
metode spektrofotometri visible, dan metode spektrofotometri UV. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.